seorang kuli bangunan ditolak mentah-mentah oleh calon ibu mertuanya, hanya karena status dan pekerjaannya dianggap tak sebanding. Cintanya dihancurkan, harga dirinya diinjak. Tapi siapa sangka, 5 tahun kemudian, pria ini pulang kampung sebagai sosok yang tak pernah mereka bayangkan, dan membuat seluruh desa terdiam. Slamet bukanlah pria yang kaya ataupun berpendidikan tinggi. Setiap hari, ia bekerja sebagai kuli bangunan di desa kecil tempatnya tinggal. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan bekal seadanya, lalu berjalan kaki ke proyek. Pakaiannya lusuh, tubuhnya bau keringat dan debu, tapi hatinya penuh semangat. Slamet tahu hidupnya tidak mudah, tapi ia percaya bahwa kerja keras suatu hari akan membuahkan hasil. Di balik kehidupannya yang sederhana, Slamet menyimpan satu hal yang sangat ia jaga, cintanya pada seorang wanita bernama Andina. Seorang perawat muda berhijab yang bekerja di puskesmas desa sebelah. Andina dikenal sebagai wanita baik, lembut, dan santun. Wajahnya selalu bersinar meski tanpa riasan, dan jilbab yang ia kenakan membuatnya terlihat semakin meneduhkan. Banyak pria yang menyukainya, tapi hanya Slamet yang berhasil mencuri hatinya. Hubungan mereka dimulai dari pertemanan sejak SMA. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka saling memahami. Slamet adalah tipe pria yang sederhana, tapi tanggung jawab. Andina menyukai kesederhanaan itu. Ia tidak peduli pekerjaan Slamet apa, karena ia melihat ketulusan dan kesungguhan dalam diri Slamet, yang tidak ia temukan pada pria lain. Setiap akhir pekan, mereka bertemu di warung kecil dekat terminal. Duduk berdua di bawah lampu redup, minum teh hangat sambil bercerita tentang hari-hari mereka. Slamet sering berkata, "Aku tahu, Din, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku janji, aku bakal usaha sekuat tenaga buat masa depan kita." Andina hanya tersenyum dari balik jilbabnya dan menjawab pelan, "Yang penting kamu serius dan gak pernah ninggalin salat. Aku yakin Allah bukakan jalan." Namun, ombak mulai datang ketika Andina mulai ingin mengenalkan Slamet kepada keluarganya. "Matt, Mama minta aku bawa kamu ke rumah. Katanya kalau memang serius, harus dikenalin," ucap Andina dengan wajah cemas. Slamet terdiam sejenak. Ia tahu ini momen penting, sekaligus momen paling menegangkan dalam hidupnya. Tapi ia tak ingin lari. Dengan segala keberaniannya, ia setuju datang. Hari itu, Slamet datang ke rumah Andina dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja biru polos, celana kain bekas kondangan, dan sepatu pinjaman dari tetangga. Ia membawa buah tangan sederhana, kue bolu dan satu bingkisan kecil. Tapi sejak membuka pintu, ia sudah merasa tak disambut. Tatapan tajam Ibu Andina membuatnya kikuk. Dan suasana ruang tamu dipenuhi bisik-bisik pelan dari saudara-saudara Andina. "Kamu kerja apa, Slamet?" tanya sang ibu dengan nada datar. "Saya, kuli bangunan, Bu," jawab Slamet jujur. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa kecil dari salah satu sepupu Andina. Sang ibu langsung menyambar. "Kamu pikir Andina cocok sama tukang bangunan? Dia itu perawat, sekolah tinggi-tinggi. Masak masa depannya kamu serahin ke orang yang kerjanya angkut semen." Slamet tertunduk. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Ibu Andina berkata, "Andina sudah kami jodohkan dengan Fajar. Anak kepala desa, sarjana, kerja di kantor kecamatan. Terpandang, punya masa depan. Kamu pikir kami akan pilih kamu dibanding dia?" Suasana makin panas, dan Andina hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia ingin bicara, tapi tak kuasa melawan ibunya yang begitu keras kepala. Dengan hati yang remuk, Slamet pamit pulang. Tak ada kata perpisahan. Tak ada pelukan. Hanya tatapan nanar Andina dari balik hijabnya, penuh sesal. Slamet berjalan pelan keluar rumah, menatap tanah, membawa pulang luka yang dalam. Luka karena harga dirinya diinjak, dan cintanya dianggap tak pantas. Malam itu, Slamet duduk sendiri di halaman rumahnya, menatap langit tanpa bintang. Ia bertanya dalam hati, apakah orang seperti aku memang tidak layak dicintai? Tapi dari rasa sakit itulah tekad muncul. Ia tahu, dia harus berubah. Bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk membuktikan bahwa bukan latar belakang yang menentukan masa depan seseorang. Slamet bersumpah dalam hati, satu hari nanti, ia akan kembali. Tapi bukan sebagai kuli bangunan. Sejak malam itu, Slamet menjadi lebih pendiam. Warga kampung melihat perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi banyak tertawa, dan sorot matanya seolah memendam sesuatu.
Hatinya memang masih remuk, tapi bukan karena Andina memilih pergi. Slamet tahu, Andina sebenarnya tidak ingin mereka berpisah. Yang menghancurkannya adalah penghinaan yang ia terima, seolah hidupnya tidak ada nilainya hanya karena pekerjaannya. Setiap malam, Slamet duduk sendiri di teras rumah. Ia menatap langit dan mengingat kembali kata-kata tajam dari Ibu Andina. Masa depan apa yang bisa kamu kasih? Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya seperti palu yang terus menghantam. Tapi dari rasa sakit itulah tekad mulai tumbuh. Slamet sadar, jika ia terus berada di titik ini, tak akan ada yang berubah. Ia harus berani mengambil langkah besar, pergi dari kampung dan menantang hidup di luar. Dengan restu dari ibunya yang sudah lama menjadi janda, Slamet merantau ke kota. Ia tidak tahu pasti akan kerja di mana, tapi satu yang ia pegang teguh, ia akan membuktikan bahwa dirinya layak dihargai. Di kota, ia tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama teman lamanya yang bekerja sebagai tukang cat. Ia mulai dari bawah lagi, menjadi buruh bangunan di proyek besar, mengangkat semen, menyusun bata, mengaduk pasir, dan bekerja dari pagi hingga malam. Namun berbeda dari buruh lain, Slamet punya rasa ingin tahu yang besar. Saat istirahat, ia tidak main kartu atau tidur seperti yang lain. Ia memilih duduk di sudut, mengamati mandor membacakan denah bangunan, atau diam-diam mencatat harga bahan material. Ia mulai belajar bagaimana proyek berjalan, bagaimana menyusun anggaran, bahkan mencatat nama-nama toko bangunan yang sering memasok material. Tak butuh waktu lama, Slamet mulai dipercaya. Ia rajin, tidak banyak mengeluh, dan selalu datang paling pagi. Mandornya mulai memberikan tugas-tugas kecil yang lebih penting. Saat proyek berikutnya datang, Slamet sudah naik jadi kepala tukang. Ia mengatur alur kerja, memimpin tim, dan mulai mengerti cara mengatur tenaga kerja. Ia pun mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit, bukan untuk foya-foya, tapi untuk belajar lebih dalam tentang dunia bangunan. Tahun kedua, Slamet memberanikan diri membuka jasa renovasi kecil-kecilan. Ia menyebar brosur, menawarkan perbaikan dapur, kamar mandi, dan pengecatan rumah. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk menambah pengalaman dan membangun reputasi. Ia menjaga kepercayaan klien dengan jujur dan tidak pernah menunda pekerjaan. Namanya mulai dikenal di lingkungan itu. Satu proyek kecil membawa proyek lainnya. Slamet mulai mempekerjakan orang lain, membentuk tim kecil, dan membeli sepeda motor bekas untuk operasional. Di tengah kesibukan dan perjuangan itu, Slamet tidak pernah lupa salat. Ia selalu percaya, jalan ini bukan murni karena kerja kerasnya, tapi karena doa-doanya yang tidak pernah putus. Ia sering mengingat kata-kata Andina di warung dulu, kalau kamu nggak ninggalin salat dan tetap sabar, insya Allah Allah bukain jalan. Kalimat itu selalu jadi semangat di saat ia hampir menyerah. 5 tahun berlalu begitu cepat. Slamet kini memiliki perusahaan kontraktor kecil dengan belasan tukang yang bekerja di bawahnya. Ia memiliki 3 proyek berjalan dan 2 ruko yang sudah selesai dibangun. Dari seorang kuli, ia menjelma menjadi pengusaha muda yang disegani di bidangnya. Tapi yang tak banyak orang tahu, luka masa lalulah yang menjadi bahan bakar semangatnya setiap hari. Suatu pagi, saat membuka berkas proyek baru, Slamet duduk di depan meja kerjanya. Ia menatap foto ibunya di dinding, lalu menatap ke jendela. Hatinya berkata, sudah waktunya pulang. Ia tahu, ia tidak bisa selamanya lari dari kampung halamannya. Dan yang lebih penting, ia ingin kembali bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa hinaan bisa jadi bahan bakar menuju kemenangan. Slamet pun bersiap pulang ke desa. Dengan mobil pribadi hasil jerih payahnya, ia menyusuri jalan yang dulu penuh kenangan. Tapi kali ini, ia bukan lagi Slamet si kuli bangunan yang dihinakan. Ia adalah Slamet yang baru, pria yang bangkit dari luka, dan siap menatap dunia dengan kepala tegak. Hari itu langit cerah. Jalan kampung yang dulu penuh debu kini sudah beraspal sebagian, tapi suasananya tetap sama. Anak-anak bermain di pinggir sawah, ibu-ibu duduk di teras sambil menyangi sayuran, dan suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di mulut gang. Warga kampung langsung memperhatikan, mobil mewah seperti itu jarang terlihat di sana. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya turun seorang pria muda berkemeja putih bersih. Wajahnya teduh, rambutnya tersisir rapi, dan gaya bicaranya sopan tapi percaya diri. Butuh beberapa detik sebelum orang-orang sadar, itu Slamet. Ya, Slamet si kuli bangunan yang dulu pergi merantau diam-diam,
kini pulang dengan penampilan yang sangat berbeda. "Loh, itu Slamet, tuh? Astaga, pangling aku," bisik seorang ibu. "Matt, kamu pulang, Le?" sapa Pak RT sambil menyalaminya. Slamet tersenyum ramah. "Iya, Pak. Alhamdulillah baru sempat. Kangen kampung." Orang-orang langsung mengerumuninya. Ada yang sekadar menyapa, ada yang penasaran mau tanya kerja apa sekarang. Tapi satu yang jelas, semua kagum. Tak ada lagi ejekan, hanya kekaguman dan rasa hormat. Slamet pulang ke rumah ibunya yang masih sederhana, tapi langsung merenovasi bagian depan dan memperbaiki atap yang bocor. Ia tak pernah berniat sombong. Ia hanya ingin membuat ibunya nyaman. Bahkan saat beberapa pemuda kampung datang minta kerja, Slamet menerima mereka dengan tangan terbuka. "Kalau kalian mau kerja sungguh-sungguh, ayo, kita bangun bareng-bareng," ucapnya. Kabar tentang kepulangan Slamet menyebar cepat. Dalam hitungan hari, hampir seluruh kampung tahu. Tak butuh waktu lama sampai kabar itu sampai ke telinga keluarga Andina. Sang ibu yang dulu dengan lantang menolak Slamet, kini hanya bisa terdiam saat melihat mobilnya lewat depan rumah. Tetangga mulai membandingkan, "Slamet yang dulu kamu hina sekarang udah jadi juragan proyek lo, Bu." Andina pun mendengar kabar itu. Hatinya bergetar. Ia masih ingat jelas wajah Slamet saat pamit dengan luka di matanya. Sejak perpisahan itu, hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Meski sudah menikah dengan Fajar, anak kepala desa seperti keinginan ibunya, ia tak pernah merasa dicintai. Suaminya sibuk, dingin, dan lebih banyak mengurus ambisi politik ketimbang keluarga. Dalam hatinya, ia tahu, kebahagiaan yang dulu ia punya bersama Slamet tak pernah tergantikan. Beberapa hari setelah kepulangan Slamet, ia diundang oleh kepala desa untuk hadir di balai desa. Rupanya, banyak warga yang ingin ia berbagi pengalaman dan memotivasi para pemuda. Di acara itu, Slamet berdiri di depan warga dengan tenang, menceritakan perjalanan hidupnya dari titik nol. Semua yang hadir terdiam, bahkan beberapa menahan air mata. "Aku bukan siapa-siapa tanpa hinaan dan penolakan itu," kata Slamet. "Dulu aku dianggap tidak pantas. Tapi aku percaya, orang kecil pun bisa jadi besar asal tekun, jujur, dan gak mudah nyerah." Tepuk tangan menggema. Bahkan kepala desa yang dulu menjodohkan anaknya dengan Andina pun mengangguk penuh kagum. Tak lama setelah itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Kepala desa yang lama akan pensiun, dan warga mulai membicarakan calon pengganti. Nama Slamet disebut di mana-mana. Dia cocok jadi kepala desa, orangnya lurus, tegas, dan ngerti susahnya rakyat kecil, kata seorang warga. Awalnya Slamet menolak halus, tapi makin hari dukungan datang bertubi-tubi. Slamet hanya ingin tenang, tapi jika masyarakat percaya kepadanya, ia tak bisa lari. Malam itu ia berdoa, memohon petunjuk. Ia sadar, mungkin ini jalan baru yang Allah berikan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi perubahan. Sejak kabar tentang pencalonan Slamet sebagai kepala desa merebak, suasana kampung menjadi lebih hidup. Banyak warga terang-terangan menyatakan dukungan mereka. Mereka merasa, sudah saatnya desa dipimpin oleh sosok baru, yang pernah merasakan susahnya jadi orang kecil, dan yang tidak cuma bicara janji tapi terbukti membawa hasil dari kerja keras sendiri. Namun tidak semua orang senang. Keluarga kepala desa yang lama, termasuk Fajar, menantu kebanggaan mereka, merasa tersingkir. Terlebih, posisi Slamet yang dulu dianggap rendahan, kini jauh melampaui Fajar yang hanya duduk di kantor kecamatan. Warga mulai membandingkan. Fajar itu hanya berani bicara, tapi Slamet sudah bukti nyata. Yang lebih gelisah dari siapapun adalah Ibu Andina. Sejak Slamet pulang, ia merasa terusik. Hatinya campur aduk antara rasa malu dan penyesalan. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu ia menolak Slamet mentah-mentah, bahkan menghinanya di depan banyak keluarga. Ia tak pernah menyangka anak muda yang dulu hanya kuli bangunan bisa bangkit dan berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari pria manapun yang ia kenal. Andina sendiri tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dalam diam, ia mengikuti setiap langkah Slamet dari kejauhan. Sesekali, saat suaminya pergi bekerja, ia keluar rumah dan berdiri di teras hanya untuk melihat mobil Slamet melintas. Ia tahu, mereka tidak bisa kembali seperti dulu, tapi perasaannya belum pernah berubah. Cinta yang ia simpan sejak SMA masih bertahan, walau kini hanya bisa ia rasakan sendiri dalam diam. Suatu sore,
Andina memberanikan diri datang ke rumah ibunya, tanpa suaminya. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Bu, ibu pernah nyesel nggak waktu itu maksa aku ninggalin Slamet?" Ibunya diam lama. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, "Ibu nggak pernah nyangka hidupnya bisa berubah sejauh itu. Tapi, nasi sudah jadi bubur. Kamu udah jadi istri orang, Din." Andina menunduk. Ia sadar, keputusan itu bukan hanya ibunya yang ambil, ia juga terlalu takut saat itu untuk memperjuangkan cinta yang tulus. Ia memilih diam demi tidak durhaka, dan sekarang, penyesalan itu terus menghantui. Ia masih ingat saat Slamet pamit dengan mata yang penuh luka, dan kini, luka itu sudah berubah jadi cahaya yang menyilaukan. Sementara itu, Slamet tetap rendah hati. Meski makin banyak orang datang mendukungnya, ia tak pernah melupakan asalnya. Ia sering menyusuri desa naik motor bebek lamanya, menyapa warga, bahkan ikut kerja bakti. Ia ingin masyarakat tahu, jika ia diberi amanah, ia akan melayani bukan memerintah. Namun tekanan politik mulai terasa. Fajar, yang merasa terancam, mulai memainkan permainan kotor. Ia mengumpulkan orang-orang yang dulu mendukung ayahnya, menyebarkan isu bahwa Slamet hanya pencitraan dan tidak cukup berpendidikan untuk memimpin desa. Sayangnya, sebagian warga yang dulu segan pada keluarga kepala desa mulai ragu dan terombang-ambing. Di tengah fitnah itu, Slamet tetap tenang. Ia tahu, bukan kata-kata yang bisa menjawab semuanya, tapi tindakan. Ia makin sering turun tangan menyelesaikan masalah warga, dari membantu perbaikan saluran air, bantu bayar berobat warga miskin, sampai mengurus dokumen tanah yang selama ini terbengkalai. Hatinya tetap sama, tulus. Suatu hari, Slamet berdiri di depan masjid usai salat Jumat, dikerumuni warga yang bertanya soal rencananya jika jadi kepala desa. Dan dari kejauhan, Andina melihatnya, dari balik kerudungnya yang tertiup angin. Wajah Slamet kini lebih dewasa, lebih teduh, tapi sorot matanya masih sama. Dan disitulah, Andina sadar bahwa luka di hatinya mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pesta demokrasi tingkat desa yang biasanya berjalan datar, kali ini berubah menjadi pusat perhatian. Pemilihan kepala desa kali ini terasa berbeda. Bukan hanya karena dua calon yang bersaing memiliki latar belakang yang kontras, tapi juga karena cerita di baliknya, kisah perjuangan, penolakan, dan pembuktian. Warga berbondong-bondong datang ke balai desa. Ada yang memakai batik terbaik mereka, ada pula yang membawa anak-anak. Suasana ramai, tapi tidak gaduh. Semua orang ingin menyaksikan siapa yang akan mereka pilih untuk 5 tahun ke depan. Di satu sisi, Fajar, anak kepala desa yang lama, berpendidikan, tapi dikenal kaku dan sulit dijangkau. Di sisi lain, Slamet, dulu kuli bangunan, sekarang pengusaha sukses, sederhana, dan dekat dengan rakyat kecil. Slamet datang ke TPS dengan langkah tenang. Ia memakai kemeja polos, peci hitam, dan senyum yang hangat. Ia menyalami warga satu persatu. Tak ada rombongan, tak ada sorotan kamera. Hanya dirinya dan keyakinan. Di sampingnya, sang ibu menggandeng tangannya. Wajahnya penuh haru. Ia tahu, anak yang dulu dianggap sebelah mata itu kini berdiri di hadapan dunia dengan penuh harga diri. Fajar juga datang, diiringi keluarganya dan beberapa pendukung setia. Wajahnya terlihat tegang. Ia menyadari bahwa bukan hanya posisi yang dipertaruhkan, tapi juga gengsi dan nama besar keluarganya. Ia mencoba menyapa warga, tapi kebanyakan hanya tersenyum canggung, lalu beralih pandangan ke Slamet. Andina diam di rumah, duduk di ruang tengah sambil memeluk anaknya yang tertidur. Di luar, suara toa masjid terus mengumumkan bahwa pemilihan sedang berlangsung. Hatinya bergetar. Ada bagian dari dirinya yang mendoakan kemenangan Slamet, meski ia tahu tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya ingin pria itu bahagia, dan mendapatkan tempat yang layak di mata dunia. Saat proses penghitungan suara dimulai, suasana menjadi tegang. Warga berkumpul di halaman balai desa, mendengarkan hasil demi hasil dibacakan. Nama Slamet terus memimpin. Satu demi satu, suara rakyat mengalir padanya, seperti aliran air dari mata air yang lama tertahan. Orang-orang bersorak pelan setiap kali angka untuk Slamet diumumkan. Bahkan mereka yang dulu meragukannya kini ikut bersorak, seakan turut menebus rasa bersalah masa lalu. Fajar dan keluarganya hanya bisa duduk terpaku. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan.
Ketika hasil akhir diumumkan dan Slamet dinyatakan sebagai kepala desa terpilih dengan suara mutlak, suara takbir menggema. Warga mengangkat Slamet ke atas pundak, berkeliling kampung sambil meneriakkan namanya. Tapi Slamet segera turun, menolak euforia berlebihan. "Aku bukan siapa-siapa tanpa kalian semua," ucapnya sambil berdiri di podium sederhana. "Aku berdiri di sini bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Aku tahu rasanya dihina, diabaikan, dan dipandang rendah. Dan aku nggak mau ada warga desa ini yang merasakan itu lagi. Kita bangun desa ini sama-sama, dari hati." Di antara kerumunan, mata Slamet sempat bertemu dengan Andina. Tak ada kata, hanya tatapan. Tatapan yang berisi perasaan lama yang sudah lama terpendam dan tak bisa diungkapkan. Slamet mengangguk pelan. Andina membalas dengan senyum kecil di balik hijabnya, lalu menunduk dan melangkah pergi. Malam itu, desa kecil itu bersinar. Bukan karena lampu atau pesta kembang api, tapi karena harapan baru telah lahir dari sosok yang dulu dianggap tidak punya masa depan. Slamet kini adalah kepala desa, dan cerita hidupnya baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Setelah resmi dilantik sebagai kepala desa, Slamet langsung tancap gas. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rapat warga, kunjungan ke pelosok dusun, hingga mendengarkan langsung keluhan dari petani, ibu rumah tangga, hingga anak-anak muda. Ia tak duduk di balik meja besar di kantor desa. Ia lebih sering berada di lapangan, berbaur, mendengar, dan bekerja bersama warga. Ia mengubah banyak hal, mulai dari sistem pelayanan yang dulu ribet jadi lebih cepat dan transparan, memperbaiki infrastruktur desa yang selama ini diabaikan, sampai membuka pelatihan kerja gratis untuk anak-anak muda yang tak punya modal. Slamet tak hanya memimpin, ia memberi harapan. Suatu sore, saat Slamet sedang membantu mengecat balai dusun bersama para pemuda, seorang anak kecil datang membawa surat. "Pak Kades, ini dari Bu Andina," ucap anak itu. Slamet menerima surat itu dengan hati-hati, lalu membacanya di sudut bangku bambu. Isinya singkat, tapi penuh makna. "Selamat, Matt. Aku tahu kamu akan sampai di titik ini. Maaf, aku dulu tak cukup kuat untuk memperjuangkanmu. Tapi hari ini, aku bangga jadi orang yang pernah mengenalmu. Teruslah jadi cahaya buat desa ini. Andina." Slamet menatap langit senja. Tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya rasa syukur. Ia sadar, hidup bukan tentang siapa yang dulu menyakiti, tapi tentang siapa yang tetap memilih jadi baik meski pernah dihina. Danina adalah bagian dari masa lalunya yang penting. Ia tidak menyesali perpisahan itu, karena dari luka itu ia belajar untuk tumbuh. Desa itu kini berubah wajah. Tak hanya lebih bersih dan rapi, tapi juga penuh semangat dan kebersamaan. Warga saling membantu, anak-anak muda bangga tinggal di kampung sendiri, dan kepercayaan yang dulu hilang perlahan kembali. Slamet tak pernah lupa asalnya. Di ruang kerjanya yang sederhana, ia masih menyimpan foto dirinya saat masih jadi kuli bangunan. Itu bukan untuk nostalgia, tapi sebagai pengingat bahwa pemimpin sejati bukan dilahirkan dari pujian, tapi dari perjuangan. Kisah Slamet bukan sekadar cerita tentang cinta yang gagal atau balas dendam yang manis. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasa sakit bisa jadi bahan bakar menuju kesuksesan. Tentang bagaimana ketulusan dan kerja keras bisa mengubah pandangan dunia terhadapmu. Kalau kamu terinspirasi dengan kisah Slamet, yuk bantu kami menyebarkan cerita ini dengan cara like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami kisah seperti Slamet? Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Ingat, yang hari ini diremehkan, bisa jadi pemimpin esok hari. Tetap semangat dan jangan menyerah.